Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa melanjutkan video pembelajaran ilmu tajwid. Ya baik ya, pada pertemuan yang lalu atau pada video yang lalu kita sudah membahas mad sila qasira atau yang biasa juga kita dengar mad sila sugro. Dan pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu mad sila tawila atau biasa juga kita dengar mad sila kubro. Baik ya, mudah-mudahan pada kesempatan kita kali ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan bagi yang sakit semoga cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mempunyai masalah semoga cepat Allah memberikan kemudahan untuk menyelesaikannya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum kita memasuki pengertian daripada mad sila tawila ini beserta dengan contoh dan cara membacanya, maka saya mengucapkan banyak terima kasih kepada siapa saja yang menontonnya, yang memberikan like, komen, dan subscribe. Semoga semuanya itu bisa tercatat sebagai ibadah dan menjadi tambahan pahala bagi kita semua ini. Ya baik ya, kita mulai pembahasan ini dengan mengetahui beberapa poin. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa pengertian mad sila tawila atau mad sila kubra menurut bahasa dan menurut istilah. Kemudian yang kedua yang harus kita ketahui adalah kapan atau sebab terjadinya mad sila tawila atau mad sila kubra. Dan selanjutnya adalah contoh surah apa dan ayat berapa yang terdapat di dalamnya mad sila tawila atau mad sila kubra. Dan selanjutnya yaitu ukuran durasi panjang bacaannya, berapa harakat kalau kita membaca mad sila tawila atau mad sila kubra. Baik ya, kita memulai pembahasan ini dengan pengertian mad sila tawila menurut bahasa. Jadi mad sila tawila menurut bahasa, mad yang berarti panjang, sila berarti hubungan atau bersambung, dan tawila adalah panjang. Jadi kita melangkah lagi kepada pengertian mad sila tawila atau mad sila kubra menurut istilah. Jadi menurut istilah, mad sila tawila atau mad sila kubra ialah ha dhamir yang berada di antara dua huruf hidup yang berharokat dan sesudahnya ada hamzah. Seperti ini contohnya. Jadi kita bisa melihat anak panah yang berwarna putih yang berkedip, maka itulah hak dhamirnya. Dan juga kita bisa melihat huruf sebelumnya adalah huruf yang berharokat hidup, dan sesudahnya juga adalah huruf yang berharokat hidup, dan itu adalah huruf hamzah yang berharokat fathah. Jadi di sini kita juga bisa membedakan perbedaan antara mad sila qasira dan mad sila tawila. Jadi bedanya mad sila tawila atau mad sila kubra yaitu sesudah hak dhamir adalah huruf hamzah. Seperti itu perbedaannya. Jadi selain daripada huruf hamzah, maka itu adalah mad sila sugra atau biasa kita juga sebut dengan mad sila qasira. Ya baik, kita baca dulu sebelum kita melangkah pada contoh berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim.
ولا يوثق وثاقه أحد. Jadi 4 sampai 5 harokat. ولا يوثق وثاقه أحد. Ya, jadi kita bisa menghitung jari ataukah kalau bisa kita tulis seperti ini. ولا يوثق وثاقه أحد. Seperti itu. Baik ya, kita lanjut lagi pada contoh berikutnya. Jadi sekarang kita bisa lagi memperhatikan huruf H domirnya yang berbaris kasrah yang ditunjuk oleh anak panah berwarna merah. Sebelumnya adalah huruf yang berharokat hidup. Dia berharokat kasrah, dan sesudahnya adalah huruf hamzah yang berharokat kasrah pula. Baik ya, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Baik ya, kita lanjut lagi pada contoh berikutnya, yaitu yahsabu annama lahu akhlada. Jadi sekarang kita bisa lagi perhatikan hak domirnya itu yang ditunjuk anak panah. Maka sebelumnya itu adalah huruf yang hidup, berharokat hidup, dan sesudahnya adalah huruf hamzah berharokat hidup juga. Semuanya berharokat fathah. Baik ya, kita baca lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahsabu anna malahu akhlada. Nah, itu 5 harokat. Kalau 4 agak lebih pendek lagi. Yahsabu anna malahu akhlada. Nah, kita bisa membedakan panjang pendeknya itu. Baik ya, kita lanjutkan lagi pada contoh berikutnya. Baik ya, sekarang kita bisa lagi memperhatikan hak domirnya itu yang ditunjuk anak panah, dan sesudah hak domir itu yang ditunjuk anak panah ada huruf hamzah. Jadi kita jangan sampai melupakan perbedaan antara mad sila qasira dan mad sila tawila. Jadi setiap ada hak domir itu yang panjang kemudian ada hamzah sesudahnya, maka itulah mad sila tawila, atau biasa juga kita dengar mad sila kubroh. Yang baik ya, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahman. Itu kalau 5 harokat, jadi agak panjang. Nah, kalau 5 umpamanya 5. Min dunihi aliha. Kalau 4, min dunihi aliha. Nah, seperti itu. Jadi pada mad sila itu hanya berlaku kalau misalnya kita membaca secara wasol atau kita melanjutkannya. Jadi bacanya duni kalau kita wakaf atau berhenti. Tapi kalau misalnya kita berwasol min dunihi, ya dipanjangkan nih. Kalau kita berhenti tidak boleh dikatakan dunihi. Nah, seperti itu. Tapi harus min duni kalau kita berhenti. Ya baik ya. Demikianlah pembahasan tentang mad sila tawila ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala
kesalahan dan kekurangan di dalamnya. Kalaupun misalnya ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang tidak pernah salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.